Adik-adik, apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah, adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, ya. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa ya Alkitabnya dipersiapkan. Tetapi Kak Ana hari ini akan memberikan satu lagu tentang di mana kita tetap bersuka cita walaupun kita di rumah saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar satu lagu ini. Setelah kita mendengarkan lagu itu, baru kita berdoa. Dan Kak Ana juga mau mengucapkan untuk adik-adik yang naik kelas, yang dari kelas 2 naik ke kelas 3, sekarang udah di kelas tengah ya. Selamat datang di kelas tengah. Dan yang dari kelas 4 naik ke kelas 5, sekarang sudah di kelas besar. Selamat datang di kelas besar. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau mendengarkan lagu ini. Oke? Siap ya? Duduk yang manis. Sebelum itu, setelah itu mari kita berdoa. Di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan lagu ya. Kita tetap bersuka cita walaupun kita di rumah saja. Jangan lupa sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Jangan lupa kita siapkan Alkitabnya. Sudah adik-adik, Alkitabnya disiapkan. Dan adik-adik duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini saya boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Juga Tuhan, saya belajar satu pujian di mana walaupun di rumah saja, tapi saya tetap bersuka cita karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi saya. Tuhan, sekarang saya mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau duduk diam. Dan saya juga mau belajar dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar saya makin hari makin cinta Engkau, makin menjadi anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Cerita hari ini gimana tentang pertandingan siapa yang kuat. Nah, adik-adik pasti pernah bertanding ya, entah itu mengikuti kuis, entah itu bertanding olahraga, semuanya namanya pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kali ini kita mau cerita tentang ada orang yang sombong. Kita tidak boleh sombong ya adik-adik ya, walaupun kita mungkin dalam pertandingan kita menang terus gitu, tapi kita tidak boleh sombong. Ini ada suatu raja yang sombong. Siapa? Dia bilang, siapa itu Tuhan? Siapa itu Tuhannya Israel? Bangsa Israel, saya tidak kenal. Nah, siapa raja itu? Ayo, masih ingat? Yaitu Raja Mesir. Siapa Raja Mesir? Nanti kalau ada kuis sih pasti ditanya ini. Raja Mesir. Nah, Kak Ana kasih clue-nya ya.
depannya F. Siapa? Firaun ya. Nah, Raja Mesir itu namanya Firaun. Waktu bangsa Israel sebelum itu memang sudah tinggal di Mesir. Waktu sedang Yusuf pindah ke Mesir, semuanya bangsa Israel tinggal di Mesir. Tapi Raja Firaun makin lama makin berganti. Sekarang udah generasi yang sudah yang baru. Sehingga dia tidak mengenal siapa itu Yusuf bangsa Israel, siapa itu Tuhan. Yang ini sombong banget. Pada saat itu Musa diperintahkan oleh Tuhan. Musa dipilih oleh Tuhan. Adik-adik ingat ya, Musa dipilih oleh Tuhan. Dia pada waktu itu dia ke gunung, terus dia bertemu, Tuhan berbicara kepada dia, Musa, engkau apa? Engkau yang akan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa pertama dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Aku ini gak pandai bicara, aku juga tidak pandai berdebat. Tapi Tuhan bilang, jangan takut Musa, aku beserta dengan engkau, dan engkau akan dibantu oleh kakakmu Harun. Lalu kata Musa, ya sudah Tuhan, saya mau belajar menjadi orang yang taat ya. Begitu juga adik-adik ya, kita mau selalu dengarkan firman Tuhan dan menjadi anak yang taat. Musa taat akan perintah Tuhan. Lalu dia mengajak kakaknya Harun untuk menemui siapa? Menemui Raja Firaun ya, menemui Raja Firaun. Musa mau menemui Raja Firaun untuk apa? Dia mau bernegosiasi, maksudnya membicarakan. Dia mau minta dengan sangat, minta dengan kerendahan hati untuk membebaskan supaya bangsa Israel keluar dari Mesir dan bangsa Israel tidak diperbudak lagi di Mesir. Lalu bangsa Firaun bilang, siapa kamu Musa? Apaan kamu mau membebaskan bangsa Israel? Terus sudah begitu kata Musa, Tuhan yang memimpin saya, Tuhan yang menghendaki bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Firaun dengan sombong aja bilang, siapa itu Tuhanmu? Aku tidak kenal. Pokoknya bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Lalu Musa bilang, kalau begitu nih aku tunjukin Tuhanku. Tuhanku tuh luar biasa. Tuhanku tuh berkuasa. Lalu Musa menaruhkan tongkatnya. Lalu tongkatnya itu berubah menjadi ular. Tapi Firaun tidak mau kalah. Dia panggil ajudannya. Dia bilang, kamu kan juga bisa ahli sihir. Coba kamu buat juga. Lalu tongkat ajudannya juga menjadi ular. Tetapi ularnya, tongkatnya dari Musa itu yang lebih kuat ya, sehingga tongkat dari ajudannya itu kalah, ularnya itu kalah. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati, tidak, bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Lalu dia mengutus kepada anak buahnya, kepada prajurit-prajuritnya, kepada perdana menterinya, umumkan bangsa Israel harus kejar lebih keras lagi, dia tidak boleh keluar dari Mesir. Nah, waktu itu Musa sedih ya. Musa bilang sama Tuhan, dia berdoa lagi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apa saya bilang? Tuh, susah kan Tuhan? Musa mengeluh di hadapan Tuhan. Seperti kita juga ya, kadang suka gitu ya. Karena juga suka gitu ya, suka, Tuhan tuh kan gimana gitu. Nah, tapi Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih ya. Tuhan kita yang tidak pernah marah ya. Dia marah dengan penuh kasih dan sabar. Dia bilang, Musa jangan takut, aku akan menyertai engkau. Coba engkau tunjukkan kuasaku, engkau tunjukkan kepada Raja Firaun. Aku akan mendatangkan tulah kepada bangsa Mesir. Jangan takut, aku selalu menyertai engkau. Lalu Musa diberi kekuatan dan Roh Kudus ada pada Musa. Dia diberi kekuatan, lalu dia semangat lagi. Oke Tuhan, sekarang saya mau menghadap Raja Firaun lagi. Saya mau tunjukkan bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa. Nah, kita mau lihat dulu filmnya ya, adik-adik ya. Oke. Musa dan Harun berkata kepada Firaun, engkau harus membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Raja Firaun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Musa dan Harun. Walaupun Tuhan telah menunjukkan mukjizatnya, yaitu tongkat menjadi ular, tetapi bangsa Firaun tetap tidak mau. Sehingga Tuhan membuat tulah, yaitu tulah pertama, Tuhan mengubah semua air di Mesir menjadi darah.
ya, jadi nggak ada yang bisa mandi apa semua. Turah pertama itu air menjadi darah. Nah, lalu turah kedua Tuhan memberikan katak yang keluar dari sungai. Di mana-mana ada katak. Ya, adik-adik ya, di Mesir semua katak berlompat-lompatan keluar. Nah, setelah itu ya turah yang ketiga, lalu Tuhan memberikan apa? Nyamuk di mana-mana. Debu tanah menjadi nyamuk, semua nyamuk. Itu adalah turah yang ketiga, adik-adik. Nyamuk di mana-mana. Lalu Tuhan juga memberikan lalat pikat, lalat di mana-mana. Itu turah yang keempat. Setelah nyamuk, lalat pikat. Nah, setelah itu tetap Firaun tetap berkeras hati. Bangsa Israel tidak boleh keluar, lalu diberikan apa? Kematian apa? Segala ternak mati karena penyakit sampar. Semua ternak mati karena penyakit sampar. Itu adalah turah yang kelima. Turah yang keenam yaitu bisul-bisul pada manusia. Ya, lihat tuh, adik-adik bisa lihat ya, manusia Mesir semuanya bisul. Lalu turah yang ketujuh, hujan es turun, semuanya pada kedinginan hujan es turun. Itu adalah turah yang ketujuh. Lalu diberikan turah yang ke-8 yaitu belalang menutupi permukaan tanah Mesir. Di mana-mana belalang, banyak banget. Tapi Raja Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, setelah itu turah yang ketiga yaitu apa? Gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Gelap gulita di mana-mana gelap. Tetap Raja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Dan lalu Tuhan memberikan turah yang ke-10. Apa, adik-adik? Itu yang ke-9 yaitu gelap gulita. Turah yang ke-10 yaitu apa? Kematian anak sulung. Nonton filmnya ada 10 turah yang Tuhan berikan kepada bangsa Firaun. Kepada Raja Firaun, ya, kepada bangsa Mesir. Nah, pada saat turah ke-9, turah pertama Raja Firaun masih tetap mengeraskan hati. Sampai turah kedua, Tuhan udah kasih kesempatan. Kedua, ketiga, sampai ke-9. Tetap Raja Firaun mengeraskan hati. Tetap dia merasa sombong. Dia pikir dengan turah itu tidak ada artinya apa-apa. Tapi ini yang terakhir. Kesabaran Tuhan sudah ada batasnya. Diberikan turah yang ke-10. Nah, itu turah yang ke-10. Kematian anak sulung. Nanti minggu depan kalian akan mendengarkan firman-Nya. Tetapi di sini kita mau belajar ya adik-adik ya. Dari turah pertama sampai turah 9, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang tidak berubah. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, tetapi Raja Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak mau mengeluarkan bangsa Israel dari negeri Mesir. Tetapi Tuhan kita penuh kasih, ya. Dia tetap mengasihi siapa? Mengasihi Raja Firaun. Nanti di turah ke-10 kalian akan mendengar. Dari sini kita mau belajar ya adik-adik ya. Kita tidak boleh sombong seperti Raja Firaun. Siapa itu Tuhan? Tidak ya. Karena semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Misalkan adik-adik pandai, kepandaian, akal budi, semuanya dari Tuhan ya. Kita berkecukupan semuanya dari Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang baik ya. Adik-adik, kita harus ingat selalu akan cinta Tuhan. Kita mau makin hari makin lebih mengasihi Tuhan. Kita mau tetap bersuka cita walaupun di rumah saja. Tadi sudah mendengar lagunya ya. Walaupun di rumah saja, walaupun kita belajar juga secara online, tapi kita tetap mengucap syukur, bersuka cita. Walaupun saat-saat ini masih tetap kita harus mengikuti peraturan pemerintah, mengikuti prokes dengan kalau keluar rumah kita memakai masker dan diam di rumah saja, tapi kita tetap bersyukur. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita ya adik-adik ya. Kita juga bersyukur diberi kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita juga bersyukur orang tua kita diberkati sehingga kita berkecukupan. Nah adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan ya. Menghafal hafalan
tapi sebelumnya kita mengulangi 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Raja Firaun. Nah, kita menghafal tiap-tiap tulah sebanyak 10, setelah itu menghafal ayat hafalan, dan nanti Kak Ana akan tutup dalam doa. Oke? Kita menghafal dulu ya 10 tulah itu. Nah, adik-adik, setelah kita melihat film tentang 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada Raja Firaun, tadi kita sudah melihat yang pertama, air menjadi darah, terdapat dalam kitab Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Ya, kalian bisa hafalkan ya 10 tulah. Di sini kita telah membahas sampai 9 dan nanti yang ke-10 akan berlanjut minggu depan. Kalian ingat ya tulahnya ya. Yang pertama air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, yang keempat lalat pikat, yang kelima penyakit sampar pada ternak, yang keenam bisul-bisul atau barah pada manusia, yang ketujuh hujan es, yang kedelapan belalang, yang kesembilan gelap gulita, yang ke-10 kematian anak sulung. Baru pada saat itu bangsa Israel baru boleh keluar, diizinkan oleh Raja Firaun. Kalian bisa ingat ya, hafalkan ya. Dan kalau itu kalian bisa melihat di Alkitab. Semuanya jelas ya, air menjadi darah di Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Untuk katak tulah yang kedua di Keluaran 8 ayat 1 sampai 15. Selanjutnya juga nyamuk, lalat pikat, penyakit sampah pada ternak, barah pada manusia, hujan es, belalang, gelap gulita, dan kematian anak sulung. Semuanya ada 10 ya adik-adik. Oke. Setelah itu kita mau menghafal ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Amsal 28 ayat 14. Sudah buka Alkitabnya? Ya, Amsal itu ada perjanjian lah. Lama ya adik-adik ya. Amsal 28 ayat 14. Sudah, mari kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Diulangi lagi ya. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti Raja Firaun, dia mengeraskan hatinya sehingga dia jatuh ke dalam malapetaka. Kita orang yang berbahagia karena kita senantiasa takut akan Tuhan. Kita mau jadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Sudah dihafal? Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah menghafal ayat hafalannya. Sekarang kita mau nutup kebaktian kita pada pagi hari ini dan kita mau berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mendengarkan firman-Mu dan saya juga belajar dari firman-Mu, di mana saya mau menjadi anak yang lebih taat dan takut kepadamu serta berdengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih, selalu melindungi saya dan selalu memimpin kehidupan saya. Tuhan, sekarang saya mau tetap bersuka cita walaupun saya di rumah saja. Saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, Kau Tuhan melihat Tuhan di Indonesia ini virus corona masih ada, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membebaskan itu semua dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menurut waktunya Tuhan. Tuhan, ajar saya untuk tetap bersyukur, bersuka cita selalu. Tuhan juga jaga dan lindungi kami semua, dijauhkan daripada segala sakit penyakit dan virus-virus. Tuhan, tolong juga kami untuk tetap mematuhi peraturan pemerintah, yaitu mengikuti prokes yang ada. Ajar saya belajar juga menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga
memberkati kedua orang tua saya, dan Tuhan juga telah menolong saya dapat belajar walaupun secara online, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan saya. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memimpin kehidupan saya mau makin hari makin cinta Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya yakin dan percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan bangsa dan negara kami, seperti juga Tuhan mengampuni kesalahan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa nonton tayangan berikut ini. Shalom. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun gak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan.